Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali rasanya kembali ngobrol bareng podcast Carut TV membersamai kita hari ini. Dan ada satu yang membedakan dari podcast dan ngobrol santai sebelumnya, karena saat ini ada sebuah roadmap panjang berkenaan dengan masa depan bangsa ini, di mana hari ini kita sudah bersama keluarga besar dari Himpunan Mahasiswa Islam dan juga Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Cirebon. Ini kita sudah bersama orang-orang yang memiliki satu fokus untuk memberikan warna positif bagaimana menyongsong Indonesia emas yang sudah menjadi sebuah harapan kita bersama. Dan tentunya kita langsung saja ini bersama saya ada Pak Dr. Hasan. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada satu yang menarik nih dok. Hari ini ketika HMI melaksanakan kegiatan apa tuh ya kemarin Komperda, Kompercap. Nah, Kompercap sudah dilaksanakan, pelantikannya pun sudah. Pak Dokter ini beliau adalah berarti presidium kami Jabar. Alumni. Oh iya. Ini kan kita pengen tahu masyarakat nih Pak Dokter tentang ya tentunya dari senior dulu lah. Nanti untuk ketua terpilihnya nih berikutnya, karena kita juga pengen tahu apa yang mau dibawa kemana HMI ini dan akan memberikan apa. Baik Pak Dokter, Pak Dokter boleh ceritakan sedikit nih dinamika HMI hingga saat ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali Cirebon Carut TV ya. Ya. Ketum HMI Cabang Cirebon, Kapolda Kabupaten Cirebon, dan teman-teman, sahabat, pemirsa dimanapun berada. Memang Himpunan Mahasiswa Islam sudah berdiri 79 tahun yang lalu ya, 5 Februari tahun 1947, dan telah melahirkan banyak kader di berbagai institusi ya, di pendidikan, di kesehatan, di birokrasi, di legislatif ya, bahkan di jenjang paling tinggi di negeri ini ya, di lingkaran kabinet ya, sudah ada yang menjadi wapres presiden ya. Iya. Ya. Nah, saya melihat sebagai alumni ini sudah banyak berkontribusi untuk mengisi kemerdekaan ini, tetapi masih ada yang kurang dan itu harus diperbaiki oleh generasi-generasi HMI hari ini ke depan. Apa yang kurang? Kalau saya pelajari satu hal yang kurang di HMI itu adalah pembelajaran intervensi. Memang di kekaryaan ada namanya lembaganya LEMI ya, Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam. Tetapi ini tidak ada kajian khusus mengenai pembelajaran intervensi, sehingga ke depan pembelajaran intervensi itu harus menjadi kurikulum pengkaderan. Nah, oleh karena itu saya sebagai alumni ya pernah kirim surat ke PBHID dan ke senior-senior, termasuk dirumuskan ke Majelis Nasional, agar tujuan HMI jangan yang tadinya pembinanya insan akademis, pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab untuk terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT. Indonesia emas itu dalam terminologi kami adalah itulah tujuan HMI, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT. Nah, untuk membangun suatu masyarakat yang ideal,
yang disebut oleh sekarang oleh kita sebagai Indonesia Emas, tentu salah satu faktornya adalah negara atau bangsa kita harus mandiri secara ekonomi. Mandiri secara ekonomi itu kita bisa membiayai seluruh kebutuhan kita, ya, pendidikan. Kebutuhan kita kan ada 6, ya, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, transportasi. Nah, ini harus bisa dipenuhi oleh kita secara sendiri. Nah, sementara pada kenyataannya sekarang negara kita masih banyak mengimpor beberapa banyak kebutuhan, beberapa banyak komoditas, sehingga beban fiskal kita semakin bengkak. Nah, ini generasi muda harus menjadi solusi bagi problem ini. Nah, jadi Indonesia Emas itu memang kita harus menyiapkan SDM yang sekarang, generasi muda yang sekarang seperti adik-adik HMI, mahasiswa sekarang, bagaimana 20 tahun ke depan kita buatkan roadmap sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang memiliki kapasitas kompetensi untuk membangun, menciptakan Indonesia Emas itu. Nah, salah satunya memang bagaimana mereka ini menjadi agen perubahan di bidang kemandirian ekonomi. Nah, sehingga kalau tujuan HMI itu diperbaiki, ditambahkan menjadi pembinaan insan akademis, mandiri, pencipta, pengabdi, dan seterusnya. Nah, kata-kata mandiri inilah yang akan nanti melahirkan turunannya adalah kurikulum perkantoran. Sama turunnya lagi praktek-praktek entrepreneurship. Jadi nanti akan lebih ditekankan pada nilai-nilai kewirausahaan atau entrepreneurship. Dan prakteknya apa? Betul. Satu lagi, dalam membangun SDM itu, setiap SDM yang akan kita bergaul dengan berbagai informasi, mereka harus memiliki mindset yang benar. Nah, kita tahu mahasiswa generasi muda itu dilahirkan, dibesarkan dari keluarga wilayah yang berbeda-beda, dari lingkungan yang berbeda, sehingga pola pikirnya, karakternya itu beragam. Nah, oleh karena itu harus dilakukan redesign. Apa itu mindset? Mindset itu pola pikir. Salah satunya menyadari bahwa setiap kita memiliki potensi yang besar. Nah, kesadaran ini jarang dimiliki secara beragam di lingkungan generasi muda kita, mahasiswa kita. Nah, kalau kesadaran itu ada, ketika kita aktifasi dengan informasi yang memberdayakan, maka mereka akan siap menerima informasi, dan informasi itu bisa diserap dan terjadi internalisasi informasi itu sehingga mereka memiliki wawasan dan kompetensi. Nah, mindset itu yang berbeda-beda. Makanya salah satu program yang akan kita canangkan di Cirebon, termasuk di tempat ini, kita akan mengadakan pembelajaran redesign mindset. Redesign mindset. Jadi nanti di tempat ini akan dilaksanakan program itu. Program itu, Pak. Jadi nanti secara offline maupun secara online. Kenapa? Karena semua manusia ini dibekali dengan bekal yang relatif sama oleh Gusti Allah. Bapak, Pak Todi, kemudian Ibu siapa? Ibu Vina, Ketum Farhan, Pak Kade, saya, itu sebenarnya dibekali oleh Tuhan relatif sama, yaitu diberikan dalam kepala kita ada sel otak. Jumlahnya 189 miliar, sudah diteliti oleh ahli otak di negara maju. Nah, sel otak yang luar biasa ini banyak orang tidak tahu bahwa dia punya sel otak yang banyak. Dan sel otak ini kalau diaktifasi oleh informasi yang memberdayakan, itulah yang akan membuat seseorang itu hebat. Kenapa Pak Habibie, orang Gorontalo sana, menjadi nomor 1 di dunia pakar dirgantara? Karena beliau menyadari di dalam dirinya ada potensi itu diaktifasi, akhirnya hebat. Nah, saya yakin perubahan sama jajaran kita semua, mari kita redesign mindset kita. Kita menyadari bahwa kita ini punya potensi, dan potensi itu harus diaktifasi dengan informasi yang memberdayakan. Jadi
salah satu sedikit gambaran umumnya. Pertama, generasi muda kita perbaiki redesign mindset. Kemudian mereka juga harus menguasai sains teknologi minimal di bidangnya. Kemudian mereka harus tahu bagaimana memiliki wawasan entrepreneurship dan bagaimana menjalankannya. Kemudian memiliki kemampuan berkomunikasi, Pak. Karena untuk melakukan transformasi, melakukan perubahan, kita harus mengedukasi banyak orang. Jadi punya kemampuan komunikasi, baik komunikasi personal maupun komunikasi komunal atau public speaking. Kemudian karena sekarang sudah menjadi era global, mereka juga harus komunikasi secara internasional. Jadi bahasa asing juga itu satu keniscayaan, baik bahasa Inggris mau bahasa Arab atau bahasa namanya Mandarin, tapi setidaknya bahasa Inggris oke. Nah, oleh karena itu pun yang akan kita standarkan. Jadi mindset, wawasan entrepreneurship, ilmu komunikasi, bahasa internasional. Ini kompetensi tambahan yang merupakan keniscayaan bagi anak-anak kita kalau kita ingin baik. Yang kedua, prodi yang dia ikuti di kampus, dia juga harus excellent di situ. Saya seorang dokter, saya harus expert di bidang saya. Saya dokter THT, saya harus expert di bidang saya. Nah, inilah roadmap, peta jalan yang akan kita coba buat untuk ngasih jalan bagaimana anak kita yang maju. Dan insya Allah saya dengan Ketua Bahan, dengan Pak Kadis itu akan membuat suatu formulasi program kolaborasi, Pak. Pak Kadis mungkin nanti ide-ide ini bisa kita bikin dalam bentuk kemasan-kemasan program yang bisa dianggarkan ya oleh pemerintah sesuai nomenklatur yang ada. Kemudian kita membantu bagaimana program-program itu bisa aktual di generasi muda sehingga generasi muda kita lebih baik dari generasi yang sekarang. Amin, amin. Itu. Jadi kenapa ekonomi kita belum maju? Karena memang kita tidak belajar. Karena kita sendiri belum mengaktifasi. Iya, mengaktifasi potensi kita ke arah sana, Pak. Ini menarik, Pak Dokter. Nanti ini tentunya ada sesuatu yang menjadikan kita semangat dan motivasi untuk mengarah ke sana. Iya. Dan ini ada Ketua Farhan, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cirebon. Ya. Iya. Jadi beliau ini terpilih dan sebenarnya menjadi momentum ya, menjadi momentum ketika formula ini hadir gitu. Iya, betul. Nah, boleh diceritakan nih, ini sebelum menjadi ketua terpilih, boleh dong sedikit cerita siapa sosok Farhan ketua HMI ini? Ya, konferensi itu ditutup itu tanggal 23 November 2025 waktu itu. Ya. Pak. Kebetulan pas ketika pembukaan juga kan dokter juga datang gitu kan. Ya. Untuk periode sebelumnya itu saya di Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan HAM cabang Cirebon. Ya. Dan sebelum bercabang itu kebetulan saya di HMI Komisi Adin. Adin itu tuh kalau di kampus itu Fakultas Usuluddin dan Adab di UIN Cirebon. Saya pun aslinya kuliah mulai itu tahun 2021 COVID gitu. Jadi secara darah lah gitu kan. Saya orang Padang, Sumatera Barat, merantau ke Cirebon. 2021 itu masih COVID gitu. Ber-HMI di semester awal, banyak belajar dari senior-senior, melakukan training-training seperti saya LK2 di HMI Cabang Subang, terus saya senior course di BPL HMI Cabang Pekalongan, dan akhirnya sebelum konverca pun saya masih melaksanakan yang namanya advance training. Itu training formal tertinggi di HMI. Ya. Itu saya waktu itu di Batko HMI Sumatera Utara pada Maret 2025. Sebelum terpilih pun ada beberapa agenda dan beberapa hal yang harus dilakukan pada saat itu di periode
sebelumnya di bawah Ketua Umum Dian Tardiansyah pada saat itu dengan fokus ke bidangnya lingkungan hidup dan HAM saja pada waktu itu. Iya. Ya tentu hal-hal yang dipersiapkan untuk menuju Konpercap ke depan itu nggak bisa dimulai hanya dari 6 bulan sebelum pemilihan ataupun 1 tahun sebelum pemilihan, saya rasa. Makanya dalam hal ini saya sepakat sama yang dibilang oleh Kang Dokter tadi, HMI banyak melahirkan sosok dan saya pun merasa dilahirkan HMI untuk berbicara sebagai pemimpin misalnya. Bagaimana HMI ini tuh mendoktrin kita itu jangankan untuk menjadi ketum cabang misalnya nih Pak. Di kelas itu gimana caranya anak HMI yang jadi kosma gitu. Jadi ketua kelas gitu kan. Nah, supaya apa? Karena berbicara HMI, berbicara tentang HMI bukan kita tidak mau dipimpin, tetapi kita harus sadar dan kita harus mampu untuk memimpin gitu. Itu kira-kira Pak pada waktu itu. Nah, ini kan tentu ada yang menarik ketika pelaksanaannya kan di gedung DPRD Kota Cirebon ya. Oh itu pembukaan saja. Oh, pembukaan di sekretariat. Di sekretariat. Baik. Saat itu ada berapa kandidat? Pada waktu itu ketika pengambilan berkas itu cukup banyak, ada 5. Dan ketika pengembalian berkas itu tuh tersisa 2. Kebetulan saya bersama ada teman dari UMC, dari HMI Fathahilah, Komisi Fathahilah juga mengembalikan berkas. Adu gagasan sebenarnya tidak ada. Dalam hal ini mungkin panitia pada saat itu meyakini calon ini memiliki gagasan yang masing-masing, memiliki visi misinya yang jelas gitu kan. Nah, ketika pemilihan pun alhamdulillah pada saat itu dari 15 suara yang ada di HMI cabang Cirebon, saya meraih 13 suara pada saat itu. Aklamasi berarti ya. Kalau aklamasi kan melipat semuanya gitu. Oh, iya. Nah, ini alhamdulillah 13 suara penuh mendukung, mengamanahkan kepada saya. Dan inilah akhirnya yang menjadikan motivasi seorang Farhan untuk memberikan warna HMI di Cirebon ini berbeda gitu. Iya, harus Pak. Ini harapan kita semua. Karena di sebelah Ketua Farhan ini ada Pak Kadis. Pak Kadis dari Kabupaten Cirebon, Dinas Pemuda Olahraga ya. Dinas Pemuda Olahraga. Kang Yulis selaku Kepala Dinas. Ini apa nih momentum ini yang bisa ditangkap terkait dengan formulasi, terkait dengan kehadiran semangat baru dari HMI ini? Silakan Pak. Terima kasih. Ini sebelumnya kan saya sampaikan terima kasih sudah diundang hadir di tengah-tengah Pak Dr. Asep sama Ketum Farhan. Saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pemuda dan Olahraga mengucapkan selamat dan sukses terhadap terpilihnya Ketum Farhan dan dilantiknya kemarin sebagai Ketum HMI Cirebon Raya. Harapan dari Dinas Pemuda dan Olahraga ke depan, semoga HMI ini selalu bersinergi dan berkolaborasi dengan Kabupaten Cirebon. Kenapa? Karena Kabupaten Cirebon perlu bersama-sama, tidak hanya Dinas Pemuda dan Olahraga ya yang menggawangi pemuda dan olahraga sendiri. Tanpa bantuan dari teman-teman, tanpa semua pihak kita tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan baik itu di bidang olahraga maupun di bidang kepemudaan. Makanya perlu adanya kolaborasi dan sinergitas. Ketum Farhan periodisasi 1 tahun pasti punya program kerja. Yuk bareng-bareng program kerja Ketum Farhan bisa disinergikan dan bisa berkolaborasi dengan program-program yang ada di Dispora Kabupaten Cirebon. Begitu juga tadi yang disampaikan oleh Dr. Arsyad, itu sangat baik sekali dan saya antusias lah ya, ingin program itu segera dieksekusi di Kabupaten Cirebon. Apalagi tadi beliau sudah menyatakan sudah ada komitmennya kerjasama dengan Kabupaten, berarti nanti tinggal ditindaklanjuti lagi tuh dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Tujuannya apa? Semoga pemuda dan pemudi yang ada di Kabupaten Cirebon khususnya itu bisa mengisi nih, karena 2045 itu Indonesia Emas. Berarti nanti adik-adik kita ini yang akan
misi kita mah nanti mungkin saya 20 tahun 19 tahun pensiun, mungkin dokter Asa juga mungkin nanti yang misi Indonesia masih ada di kita. Maka tadi kata Pak Dokter Asa perlunya ada ahli desain mindset. Nah ini kita lagi coba nih ke depan untuk mengadakan pelatihan. Nah semoga mindset dari anak-anak pemuda di Kabupaten Cirebon itu berpikiran yang positif, maju di Kabupaten Cirebon khususnya. Selanjutnya tetap jaga independensi dan integritas. Nah, kawal kebijakan publik yang ada di Kabupaten Cirebon, tapi tetap dengan santun dan mempunyai basis data. Silakan adik-adik sampaikan kritik saran juga, tapi dengan baik, jangan sampai nanti menimbulkan yang asumsi ya di masyarakat yang tidak. Kita juga mari jaga sama-sama nih HMI Cirebon Raya di bawah ketumpahan bahwasanya HMI ini beda, ya kan? Banyak permasalahan Kabupaten Cirebon, masalah sampah, banjir kan. Itu apa yang bisa dikolaborasikan tadi kan? Apa sih ide-ide atau masukan dari teman-teman HMI Cirebon Raya? Semoga permasalahan-permasalahan yang ada di Cirebon itu bisa selesai. Karena kalau hanya Kabupaten Cirebon sendiri misalnya untuk menangani sampah, Dinas LH melalui tidak akan mampu. Karena sampah yang dihasilkan itu berapa ribu ton per hari, yang selesai di Dinas LH cuma berapa ratus ton, sisanya itu masih belum tertangani. Nah ini makanya silakan ambil nih pemuda-pemudi khususnya HMI Cirebon Raya bisa lebih memberikan bentuk kepada Kabupaten Cirebon. Ini nih untuk menangani sampah, ini nih untuk menangani banjir. Silakan ide-ide dan solusi-solusinya tolong sampaikan ke pemerintah Kabupaten Cirebon. Terus selanjutnya saya minta tingkatkan kader ya, kemampuan kader. Jadi silakan itu tingkatkan maupun itu baik soft skill maupun hard skill. Nah, karena apa? Karena ini bekal untuk adik-adik. Karena adik-adik kan cuma periode saya 1 tahun ya di masa ketumpahan. Silakan pada saat periode 1 tahun itu tingkatkan soft skill, hard skill baik ketumpahan maupun pengurusnya ya, jajarannya. Karena apa? Ya mereka inilah yang akan meneruskan cita-cita untuk Indonesia Emas, Jabar Istimewa dengan Cirebon beriman. Saya harapkan pemuda-pemuda khususnya HMI Cirebon Raya ini bisa menggawangi atau memberikan edukasi kepada pemuda-pemudi yang ada di Cirebon, karena rentang umur kalau menurut undang-undang ya namanya pemuda itu rentang umur dari 16 sampai 30 tahun, dan jumlah data 16 sampai 30 tahun menurut Isu Capil hampir 580.000, hampir 600.000 dari 2,4 juta sekian juta yang ada di Cirebon. Jadi potensial sekali. Iya. Kalau tadi kata Pak Dokter Asep, anak-anak Kabupaten Cirebon, pemuda-pemuda di remindset ulang, kita udah dibekali tadi 189 miliar saya otak, dan kalau itu diaktifasi, insya Allah permasalahan-permasalahan yang Kabupaten Cirebon itu baik pengangguran, masalah sampah, masalah kebanjiran. Karena masalah sampah kan masalah gaya hidup atau pola pikir kan. Kalau mindsetnya sampah ini masyarakat asal buangnya jadi masalah. Coba kalau itu selesai di ranah di rumah masing-masing, dipilah, insya Allah tugas pemerintah daerah ini ringan, nggak berat. Jadi kita bukan melempar tugas, bukan, tapi permasalahan itu tidak akan bisa diselesaikan oleh Kabupaten Cirebon. Maka perlu semua elemen, semua pihak sebuah kolaborasi besar. Betul, karena ini kan Kabupaten Cirebonnya tidak hanya bisa selesai oleh Pak Bupati dengan kepala dinasnya, karena keterbatasan anggaran dan sebagainya, maka diperlukan semua komponen untuk bekerja sama, berkolaborasi, bersinergi untuk membangun Kabupaten Cirebon dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Cirebon. Itu harapan dari saya dan tiga ya. Ya. Tetap sinergi, kolaborasi, tetap jaga integritas independensi, tingkatkan kompetensi kader. Seperti itu. Insya Allah di bawah kepemimpinan ketumpahan, insya Allah HMI Cirebon Raya bisa. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter, ya kan, Insight, digitalisasi, terus entrepreneurship, komunikasi, sama bahasa. Itu. Ya. Ini berarti sebuah lampu hijau dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon. Sebuah sinergi
kolaborasi dan tentunya lagi karpet merah. oh karpet merah ya dok ya, iya setuju dok. Ini kan berarti ketika nanti HMI seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter, nanti kita akan memformulasikan dan menggelar kegiatan dalam rangka aktivasi itu. Tentunya ini harapan untuk kita semua, khususnya rekan-rekan muda yang memang kita haus sekali, di mana harus ngeklik ya, untuk meningkatkan kompetensi diri. Nah, mungkin disinilah. Baik, kita akan lanjut ke sesi berikutnya dok, tapi kita akan melihat satu rangkaian kegiatan dari HMI. Demikian tadi salah satu rangkaian dari tahapan pemilihan hingga terpilihnya serta pelantikan. Dan tentunya harapan besar kita adalah bagaimana HMI ini bisa menjadi bagian dari kolaborasi kemajuan wilayah Cirebon. Seperti yang disampaikan pada sesi pertama tadi, pemirsa, yang Pak Dokter sampaikan, kita harus mengaktifasi. Nah, ini mumpung masih ini, apa yang mesti dilakukan ini untuk mengaktifasi seperti yang disampaikan tadi, untuk merefresh kembali nih Pak Dokter, yang paling penting dan paling utama. Silakan Pak Dokter. Ya, proses aktivasi atau dimulai dengan redesign mindset, kemudian dibuatkan roadmap bagaimana mengaktifasi mindset yang sudah diredesign itu, dibuatkan roadmap. Dan roadmap itu bisa kita bagi per tahun, per 5 tahun, per 10 tahun, per 20 tahun. Dan saya punya pandangan bahwa membangun suatu peradaban itu satu episodenya 20 tahun. Jadi pas banget kalau hari ini ke depan kita membuat roadmap 20 tahun untuk generasi muda kita, sehingga Indonesia Emas itu betul-betul terwujud.
Nah tentu ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Tentu kita membuat suatu program kolaborasi untuk melakukan redesign mindset, membangun roadmap dan mengaktualisasikan roadmap itu menjadi dalam bentuk kegiatan nyata, sehingga dari setiap kegiatan nanti ada target yang ingin kita capai. Yang ujung-ujungnya anak-anak kita menjadi memiliki kompetensi di bidangnya, mampu berkomunikasi, memiliki kemampuan entrepreneurship, dan memiliki juga kemampuan komunikasi tidak hanya lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Karena untuk membangun suatu kemajuan tidak bisa kita hanya di lingkungan kita harus kerjasama dengan negara maju, Pak. Dan channelnya sudah ada di sana, ada Kedubes, ada diaspora untuk anak-anak kita, adik-adik ini generasi muda, ada PPI, Pak, Persatuan Pelajar Indonesia. Saya sudah pernah ketemu waktu di Singapura, ada yang dari PPI Belanda di Singapura, dan saya sempat ketemu juga dengan calon ketua PPI dunia, Pak. Sempat sharing dengan saya. Sekarang dia posisi kuliah di Oman kalau nggak salah. Itu bisa tepat di jalan kita. Jadi saya rencananya ingin mengadakan saresehan dalam bentuk kolaborasi bagaimana merumuskan kegiatan-kegiatan ini. Salah satunya dengan Ya, menarik sekali ya. Pak Dokter ya. Nah kemudian nanti hasil saresehan ini tadi kegiatan redesign mindset, roadmap dengan berbagai macam kegiatan, salah satunya kegiatan kita menjadi solusi bagi problem yang ada di masyarakat kita, contoh sampah, banjir, dan lain-lain. Nah tentu ini kegiatan ini tidak hanya untuk HMI, tapi untuk seluruh generasi muda, karena di bawah naungan Pak Dispora. Hanya salah satu gagasan yang kita sampaikan dari HMI dan saya sebagai alumni. Tentu juga dari komunitas lainnya, pemuda-pemuda lain pasti juga punya ide-ide. Nah nanti mungkin disinergiskan dengan gagasan kita, sehingga nanti ini menjadi kegiatan kolaboratif seluruh generasi muda di bawah naungan salah satunya Dispora. Itu yang ingin saya sampaikan, kita rencanakan di bulan Ramadan itu. Nanti kita ngadain saresehan, Pak. Saresehan itu salah satunya membuat rencana kerja kolaboratif, ya, dan timeline-nya jelas, targetnya jelas. Karena sesuatu tujuan yang ingin kita capai, kalau tidak dibuat perencanaan yang terukur, itu bisa-bisa tersesat. Ya. Kalau kita mau ke Jakarta, saya misalkan besok jam 6 pagi harus ada di Jakarta Pusat, misalkan di RSCM. Saya harus sudah menghitung mau pakai apa saya ke sana, kereta api, mobil sendiri, atau pakai travel atau pakai apa. Nah itulah roadmap. Kalau kita ingin ke suatu tujuan tertentu, kita udah belum pernah ke sana, dibuat roadmapnya dengan apa? Google Map kan. Nah ini kita bisa sampai ke apa. Nah di era sekarang ini, untuk mengantarkan anak-anak kita mencapai suatu tujuan yang ujungnya nanti yang bisa emas, ya kita harus bergabung. Dan itu harus kolaborasi, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ya. Terima kasih Pak Dokter. Kita tidak bisa berjalan sendiri, harus ada kolaborasi. Dan inilah semangat kolaborasi. Kita pengen melihat, ini kita belum tahu apa yang akan dilakukan oleh seseorang ketua partai, ketua HMI. Boleh? Silakan, ketua. Ya, sebenarnya juga nyambung dengan yang dibilang oleh Pak Kadis tadi. Itu tuh kita sama-sama tahu di wilayah Cirebon Raya, khususnya kota dan kabupaten Cirebon ini, kita memiliki banyak PR. Saya rasa kalau cuma Farhan mah kecil, tapi berbicara HMI adalah sebuah organisasi besar
organisasi mahasiswa tertua di Indonesia, tidak elok rasanya tidak memiliki arah atau timeline dengan waktu sependek-pendeknya gitu. Karena kalau misal pemerintah daerah itu memiliki masa jabatan 5 tahun. Kalau PBHMI dan Batko Jawa Barat, Batko itu memiliki masa 2 tahun. Kita yang ada di cabang ini masa periodenya cuma 1 tahun. Nah, dari sini bagaimana kita di cabang ini menyusun program kerja dalam jangka waktu 1 tahun, bahkan dalam 1 semester yang disebut dengan pleno 1 nanti itu program kerja ini harus jalan, kan gitu. Maka daripada itu ketika kita melaksanakan pelantikan itu tanggal 7 Januari 2026 itu di Pendopo Bupati, pasca daripada pelantikan tersebut kita pun di kepengurusan itu juga melaksanakan yang namanya itu upgrading dan rapat kerja. Ada beberapa program kerja yang dihadirkan dan kami jadikan dalam satu target dalam satu kepengurusan ini. Dan di antaranya itu yang sudah terlaksana itu ada beberapa, seperti merayakan Milad HMI. Kebetulan Milad HMI di tanggal 5 Februari 1947 dan bertepatan juga dengan di tahun ini itu di hari Kamis pada saat itu kami melaksanakan seremoninya itu tuh dengan memotong tumpeng di Sekretariat HMI Kahmi Cabang Cirebon, dan dilanjutkan dengan beberapa rangkaian seperti dialog demokrasi, polis brief, dan renovasi sebuah musola, Pak. Karena berbicara HMI hari ini, berbicara mahasiswa, kita selalu berbicara dengan mahasiswa itu adalah agent of change. Terus mahasiswa adalah pergerakan dan lain-lain. Memang saya sepakat kalau mengutip dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi itu tulisannya Insinyur Soekarno, revolusi itu tidak cukup dengan di atas kertas, tetapi membutuhkan pengkondisian atau pergerakan massa untuk mencapai revolusi. Benar gitu. Tapi saya rasa mahasiswa hari ini dengan mahasiswa yang ada di Orde Lama ataupun Orde Baru zamannya Kang Dokter, wah jauh berbeda. Kita bisa dulu itu kalau kita bicara sedikit agak belok-belok lah kalau bahasa saya itu mungkin langsung diciduk ya kan. Tapi hari ini ada undang-undang yang menjaga kebebasan berekspresi. Hari ini ada hal-hal yang saya rasa sebagai mahasiswa, sebagai agent of change, kita jangan cuma bisa mengkritisi. Misal kayak tadi banjir itu Alis, banjir anak HMI gimana? Ini kan banyak di media sosial. HMI sudah mengusulkan perda ke DPRD Kabupaten Cirebon. Oh iya. Iya, kita sudah mengusulkan perda terkait dengan apa? Terkait dengan bukan cuma RTH-nya, ruang terbuka hijaunya, tapi ada beberapa wilayah yang kita petakan, kita berikan kepada Komisi 3 DPRD Kabupaten Cirebon. Oh iya. Saya rasa ini banjir karena kurangnya resapan air. Nah, begini. Saya rasa diskusi-diskusi seperti itu dan mahasiswa mau dari kampus mana atau organisasi manapun, kita jangan cuma menuntut, tapi bagaimana kita seorang mahasiswa memberikan solusi. Nah, itu juga dalam program kerja ini, dalam program kerja HMI ini yang kita berikan di periode 2025-2026 ini, bagaimana HMI Cabang Cirebon tidak hanya mengkritisi saja, tapi HMI Cabang Cirebon juga lahir untuk memberikan solusi, baik itu ke pemerintah ataupun kepada institusi-institusi terkait gitu. Makanya hal-hal itu juga harus dimulai dari teman-teman HMI. Mungkin dalam waktu dekat kita juga ada kegiatan internal, yaitu tuh kalau internalnya ya kita berbicara soal perkaderan. Karena
berbicara soal perkaderan di organisasi itu adalah tulang punggung kan, sesuatu yang nggak bisa dipisahkan daripada organisasi itu sendiri. Makanya di kita ini memiliki program kerja yang fokusnya itu internal dan eksternal. Nah, ini harus balance agar berjalan sesuai rules-nya masing-masing. Ya. Baik, itu beberapa hal ya. Masih ada lagi, Pak Kamal? Kalau untuk per hari ini yang masih dalam tahap proses adalah renovasi masjid. Itu di Desa Halimpu, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, yang lagi tahapan teman-teman HMI bisa memberikan bantuan baik tenaga ataupun material gitu. Kalau untuk terdekat paling nanti itu pasca Lebaran kita akan melaksanakan training raya HMI cabang Cirebon itu tingkat nasional gitu. Baik, terima kasih Kang Farhan, Ketua HMI Cirebon Raya. Nah, ini tentunya akan menjadi satu motivasi, dan saya balik lagi ke Pak Kadis yang sudah disampaikan keberadaan dari HMI dan tentunya bagaimana aktivasi dan formula yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter nih, Pak Kadis. Ini sebuah kolaborasi. Ini Ya. seperti apa nih menanggapinya? Betul sekali, saya tadi menyambut positif ya dan mengapresiasi atas inisiasi dari Pak Dokter bahwasanya pemuda-pemudi yang ada di Gadot khususnya itu perlu dari pola pikir yang mereka mungkin selama dari keluarga masing-masing kan beraneka ragam ya, beratar belakangnya mungkin mindsetnya itu beda. Misalnya ada yang dari keluarga memaaf, kurang mampu, yang middle itu kan pasti beda lah. Yang lain boleh disebut sebagian besar kan kita, ya saya sendiri juga itu berasal dari keluarga orang yang tidak mampu, maka diperlukan background tadi kan. Nah, alhamdulillah tadi Pak Dokter menginisiasinya. Tadi perlu adanya redesign mindset, desain mungkin pemuda-pemuda yang benar itu sekarang itu apa? Mungkin khawatir semua pertanyaannya, ya mohon maaf, tahu kurangnya, brandnya ada, kasus finalnya. Tapi kemarin dengan adanya munculnya mohon maaf April itu kan suatu bumi banget karena ada saudara saya semakin ngomong itu April lagi sangat banget hebat banget. Itu menandakan dari zero to hero, ya kan? Dari dia bukan siapa-siapa, menjadi inspirasi untuk anak-anak Kabupaten Cirebon dan untuk pemuda-pemuda itu pasti semuanya punya impian dan impiannya pasti berbeda-beda. Makanya tadi perlu adanya redesign mindset. Impian itu harus dicapai dan untuk mencapai itu perlu proses, perlu tahapan, ya kan? Karena impian kalau tidak dicapai ya hanya mimpi. Tapi kalau impian itu dicapai insya Allah akan terlaksana. Karena menurut saya ya, siapapun itu boleh menjadi apapun, tapi yang penting sukses. Kita tidak harus semua orang itu jadi PNS, tidak harus semua orang jadi dokter, tidak harus semua orang jadi dosen. Ya apa jadi tukang rokok, tapi jadi bosnya, ya kan? Kalau di Panguragan itu memanfaatkan barang bekas, tapi bisa menjadi nilai, bisa menjadi cuan. Akhirnya ya kalau bosnya ya kan punya rumah, punya mobil bagus. Ngapain juga kalau jadi PNS tapi kita banyak utang, hidup nggak kuat, ya kan? Makanya tadi dari desain mindset ini kita tujuannya itu apa? Saya sangat setuju nih. Tadi apalagi Pak Dokter kan di zaman sekarang teknologi IT kita harus bisa, karena mau nggak mau kemajuan zaman itu kita tidak bisa melawan kemajuan zaman, tidak bisa, pasti kita akan hancur dari awal. Jadi yang harus kita lakukan adalah mengimbangi, belajar, ya kan? Apa nih sekarang IT belajar, apalagi sekarang zamannya AI, kita harus belajar terus. Tadi kalau sudah redesign saya sudah AI tadi, lanjutnya entrepreneur. Karena apa? Rasul mengajarkan kalau ingin sukses berusaha, entrepreneur kan. Dan entrepreneur ini bisa diciptakan, ya kan? Tidak harus bawahan, bisa diciptakan. Nah makanya tadi ada tagline-nya. Terus lanjutnya tadi apa namanya dari komunikasi. Karena komunikasi juga bisa diciptakan, bisa belajar. Karena ada orang yang kalau ngobrol biasa dengan orang lancar, tapi di hadapan orang atau dengan kebanyakan orang komunal dia gugup. Nah itu juga kan harus dilatih, harus diciptakan. Lagi-lagi bahasa sama, saya juga ingin belajar bahasa ini sekarang saya tidak mampu nih, karena ke depan ASN juga kan harus bisa, karena tidak menutup kemungkinan di 2045
perdagangan bebas, kita semua orang kita harus dituntut menjadi ASN, termasuk bisa komunikasi. Kalau hanya komunikasi bahasa Indonesia mungkin bisa lah ya, tapi untuk komunikasi internasional tadi kan ya itu ada bahasa Inggris, Mandarin dan bahasa lainnya. Nah saya juga sangat tertarik ya. Saya aja masih belajar kan, saya apalagi sekarang nih saya dokter, saya S1 lagi hukum, ya kan. Saya juga ingin belajar bahasa asing, walaupun saya tadi kalau kata dokter sih semua itu bisa, cuma terblok aja kan, karena saya nganggap itu bahasa Inggris itu susah, jadi ya susah kan. Nah itu untuk menghilangkan mindset bahasa Inggris susah itu kan harus dibuka, diaktifasi dari 189 miliar sel otak kita tuh, itu pasti selalu bisa. Nah tinggal kemauan. Nah, saya rasa itu dan saya menyambut baik sekali dan saya menunggu nih, semoga ide dari Pak Dokter Arso itu bisa segera terrealisasi di Kabupaten Cirebon untuk kebaikan dan kemajuan pemuda-pemudi yang di Kabupaten Cirebon. Dan saya juga tadi menyambut baik program kerja dari Ketum Parhan. Pada intinya Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon membuka selebar-lebarnya tidak hanya untuk HMI Cirebon, semua OKP yang di Kabupaten Cirebon dan anak-anak pemuda-pemudi, ayo datang ke Dispora, kita bicarakan permasalahan-permasalahan yang ada, karena permasalahan-permasalahan di setiap desa, setiap kecamatan masih beda-beda. Saya juga ngomong, mungkin utara permasalahannya apa, timur permasalahannya apa, nanti kita bisa bicarakan, karena dari adanya komunikasi yang baik, insya Allah semua permasalahan pasti selesai. Timbulnya masalah karena adanya miskomunikasi. Makanya di Dispora kita buka lebar-lebar nih. Jadi karena Dinas Pemuda dan Olahraga menggawangi kepemudaan dan olahragaan ya, khususnya Kabupaten Cirebon. Makanya sekali lagi saya atas nama Pemuda Kabupaten Cirebon dan Dinas Pemuda dan Olahraga menyambut baik inisiasi dari Pak Dokter, dan ayo ketumpahan kita bangun Kabupaten Cirebon khususnya dengan HMI Cirebon Rayanya, apa yang bisa diperbuat untuk Kabupaten Cirebon. Tadi satu sudah menyampaikan ide gagasan ke Komisi 3 untuk membuat peraturan daerah tentang banjir dan lain sebagainya ya. Ini kan salah satu saran ide. Kan saran ide menyampaikan pendapat itu tidak harus turun di jalan, ya kan? Betul. Dan ini tren mahasiswa-mahasiswa kita ini harusnya lebih baik dia sampaikan dengan cara legal, bukan kita mengangkangi adik-adik, tidak. Silahkan, tapi paling tidak ini loh, karena kita zamannya sudah berubah, permasalahan ini permasalahan kita bersama. Yuk selesaikan, karena untuk Kabupaten Cirebon sendiri kalau hanya kabupatennya ditutup menyelesaikan entah sampai kapan, ya karena tadi permasalahan sampah Kabupaten Cirebon hanya sanggup menangani per hari 200 sekian ton, sedangkan per harinya 1000 sekian ton, maka sisanya itu makanya ada sampah-sampah liar di jalan-jalan. Nah ini kan menjadi problem permasalahannya. Yang tadi mengedukasi warga bagaimana caranya sampah itu selesai di rumah dan terpisahkan. Nah, ini kan edukasi, dan untuk mengedukasi itu kan yuk bareng-bareng semua pihak. Yuk tumbahan Dinas Pemuda dan Olahraga terbuka lebar cara masukannya, dan Dinas Pemuda Olahraga bisa sebagai fasilitator. Kenapa? Misalnya ada tumbahan, ada bidang kebudayaan, nanti bisa fasilitasi ke dinas terkait. Seperti kemarin ada anak Ibnu, bang ini kita fasilitasi dan alhamdulillah terrealisasi. Begitu juga misalnya anak kemarin di Yemen. Intinya jangan ada miskomunikasi. Dinas Pemuda dan Olahraga membuka ruang selebar-lebarnya untuk OKP yang di Kabupaten Cirebon dan pemuda-pemudi di Kabupaten Cirebon. Yuk kita bahas permasalahan yang ada di Kabupaten Cirebon bersama-sama. Mudah-mudahan semua permasalahan itu bisa terselesaikan. Mungkin itu ya. Ya. Terima kasih Pak Kadis, ini semakin memperjelas bahwa Dispora Kabupaten Cirebon ini sudah siap nih Pak Dokter berkolaborasi dengan HMI, dan tentunya formula ini nanti bisa kita rasakan dan bisa menjadi tumpuan kita untuk menyongsong Indonesia Emas dengan mengaktifasi ya Dok. Berarti pemirsa, di sesi ini hanya waktu saja, tapi kita bukan berarti sampai di sini, karena nanti kita akan ada saresehan, ada juga beberapa hal yang memang menjadi bagian dari gerak dinamikanya HMI sebagai bagian kontribusi kepada nilai-nilai kepemimpinan, dan tentunya hari ini menjadikan wajah kolaborasi Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Cirebon, HMI, dan para alumni yang diwakili oleh Pak Dokter.
Ini Pak Dokter, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Pak Ketua Farhan, Pak Kadis, Siap. terima kasih. Ini kita tinggal menantikan kolaborasi itu, formulasi itu untuk mengaktifasi bahwa kita pun bisa untuk meningkatkan, memberdayakan potensi yang ada dalam diri kita, khususnya para pemuda. Dan tentunya ini dari HMI ini semangat itu akan menjadi tumpuan dan menular. Semangat itu harus menular. Jadi tentunya ini kita akan berharap kegiatan ini bukan semata-mata hanya sebuah nilai yang diwacanakan, tapi kita akan tunggu, kita akan saksikan, dan tentunya kebersamaan ini kita akan akhiri. Tapi sebelumnya nanti kita ada satu video yang mungkin bisa menjadi wawasan kita untuk lebih dekat mengenal apa itu HMI. Akhirnya Pak Dokter, terima kasih. Ya. Kang Farhan, hatur nuhun. Pak Kadis, sekali lagi terima kasih. Saya Todi Bintang mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.